Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Yang saya mau tanyakan di sini, kan tadi dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel bahwa untuk maksudnya jangan melupakan perintah ya, sampai tuliskan itu di tambal di tangan, di kaki segala macam itu ya. Tetapi kenapa bangsa Israel masih juga bisa jatuh ke dalam dosa? Terutama dalam hal penyembahan berhala. Padahal kan itu sudah perintahnya diulang-ulang terus. Harusnya kalau secara kita belajar, misalnya kita belajar diulang terus, itu kan sudah istilahnya kalau itu ngelotok atau sudah hafal luar kepala gitu, Pak. Tapi kenapa mereka justru masih bisa jatuh pada hal yang sudah diartikan atau paling tidak diwanti-wanti jangan sampai itu dilanggar. Dan yang kedua, pertanyaan saya gini, kita tahu bahwa seperti Samuel itu hebat ya, terus beberapa nabi-nabi yang hebat juga. Tetapi kenapa anak dari nabi ini nggak bisa sehebat papanya? Seperti Samuel itu dia dikatakan sangat jujur tapi kan juga dikatakan bahwa anaknya dia tidak hidup seperti Samuel. Apakah Samuel itu gagal dalam mendidik anaknya atau gimana? Terima kasih. Terima kasih, Pendra. Silakan, Pak. Ya, memang rasanya nggak masuk akal ya melihat Israel seperti itu ya. Tapi itulah yang mengapa Tuhan menyebut bahwa mereka itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kelihatannya hal yang membuat mereka tidak puas itu adalah bahwa ingat bahwa mereka ini aslinya ya. Mereka ini selalu dikelilingi oleh bangsa-bangsa penyembah berhala. Dan mereka suka membanding-banding hidup mereka dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Coba kalau kita lihat dalam kasus raja. Kenapa mereka menuntut raja? Padahal kan sebelumnya kan teokrasi. Allah yang menjadi raja mereka. Tapi mereka menuntut raja itu supaya mereka mirip dengan bangsa-bangsa lain. Karena mereka lihat di kiri ada raja, di kanan ada raja, muka belakang ada raja. Mereka juga kepengen sama. Ya. Sehingga akhirnya mereka menuntut raja. Tuhan sudah kasih peringatan lewat Samuel, tapi ngotot tetap kasih minta raja. Akhirnya Tuhan kabulkan, tapi Tuhan kasih raja yang jahat, raja yang jelek, yaitu Saul. Ya, akhirnya justru mereka bukan tambah maju, tambah buruk. Kadang kalau kita ngotot itu Tuhan bisa mengabulkan, tapi mengabulkan untuk menghajar kita. Ya, nah jadi kita bisa lihat bahwa memang Israel itu modelnya seperti begitu. Nanti betul-betul Israel akan bertobat betul dari penyembahan berhala. Kalau kita lihat coba di kitab Hakim-Hakim itu ya, mereka kayak ada di lingkaran setan. Satu hakim mereka menyembah berhala, lalu Tuhan hukum, lalu mereka berdoa, bertobat, Tuhan kasih hakim lagi, begitu hakim mati terus kayak lingkaran setan. Terus itu hidup mereka begitu. Nanti ada satu titik apa yang membuat mereka betul-betul tidak menyembah berhala lagi. Tuhan hancurkan semua. Begitu Israel dihancurkan Asyur, Babel datang menghancurkan Yehuda. Begitu pulang dari Babel, penyembahan berhala habis. Ya, penyembahan berhala habis. Mereka tidak pernah jatuh pada penyembahan berhala lagi. Maka sejak itulah mereka berusaha berpegang teguh. Saking berpegang teguhnya, Allah yang jelma jadi manusia pun mereka tolak. Ya, ya. Maka akhirnya kebablasan. Ya, kebablasan sehingga akhirnya mereka tolak. Tapi semangat mereka tuh tidak mau menduakan Allah lagi.
Ya, tidak mau mendoakan Allah, tapi ternyata anak Allah yang sebenarnya Allah pun ya demi semangat tidak mau menyembah berhala, mensekutukan Allah, itulah mereka akhirnya membunuh Yesus. Padahal justru disitulah mereka kecolongan. Ya, jadi ya memang kelihatannya karena pengaruh lingkungan sekitar mereka. Karena hanya mereka sendirilah satu-satunya bangsa yang tidak punya Allah yang kelihatan. Ya kan? Semua bangsa lain itu punya dewanya sendiri dari batu, kayu, semua kelihatan. Hanya mereka sendiri saja yang tidak. Mungkin itu membuat mereka merasa ya kok berbeda sendiri dan mereka tidak siap berbeda. Ya, dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kasus Samuel ya memang Samuel gagal dalam rumah tangga. Jadi biar papa hebat belum tentu anak-anaknya hebat. Ya mungkin karena papanya terlalu sibuk pelayanan lupa keluarga. Ya sehingga anak-anaknya tidak diperhatikan dengan baik. Jadinya model kayak begitu. Ya. Nah Samuel mestinya seperti seperti Ayub. Ya. Tiap kali gitu dia perhatikan anak-anaknya gimana kerohanian, dia berdoa untuk anak-anaknya. Ya gagal itu, Samuel gagal. Ya. Daud juga termasuk gagal di dalam anak-anaknya sampai baku bunuh antar anaknya ya karena istri banyak lalu tidak bisa mengontrol lagi. Jadi memang pada waktu itu poligami juga hebat, tapi Tuhan menghajar melalui keluarga yang hancur ya, keluarga yang tidak bisa jadi berkat. Jadi itu memang walaupun Samuel itu nabi, tapi itu juga berulang sekarang kan, bahwa ada banyak orang papanya pendeta hebat, tapi anaknya juga bajingan itu, ya, anaknya juga penjahat besar. Itu bisa terjadi terulang sampai sekarang, ya. Gitu. Jadi itu hanya gambaran bahwa orang seperti Samuel pun bisa kegagalan, mengalami kegagalan. Tapi itu bukan karena hukuman atau ajaran Tuhan ya? Bagaimana? Itu bukanlah itu, apakah itu juga karena hajaran Tuhan atau hajaran karena apa? Ya karena misalnya dia kurang memperhatikan keluarga atau apa? Ya, dari satu sisi bisa. Dari satu sisi bisa itu sebagai hajaran, tapi di sisi lain kita melihat itu juga sebagai akibat kegagalan dia dalam pembinaan keluarga. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Ezra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.